warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Selkan dari Tulungagung. Mohon petunjuk Ustadz Buya Yahya berkaitan dengan suasana keadaan di negara kita. Insya Allah nanti tahun 2024 itu ada suatu pesta demokrasi yang mulai dari tingkat RT, tingkat RW, pilihan kepala desa, dan juga dari wali kota ke bupati, gubernur, dan presiden. Ini cuma saya ini mohon pencerahan. Kira-kira ini untuk pencerahan ini pemimpin yang bagaimana bagi umat Islam yang akan dipilih nanti, sehingga ke depan ini Indonesia semakin cerah dan juga selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita harus punya kriteria dong. Pemimpin yang akan memimpin adalah harus punya kriteria. Dia harus adil, dia harus soleh, dia harus baik, dan seterusnya. Cuma kita untuk sampai kepada kenal kriteria tersebut ada atau tidak, ini tidak mudah. Kan begitu? Kita tidak mudah. Sehingga seorang calon itu sendiri ternyata merah putih kuningnya itu adalah warnanya tergantung tim suksesnya di dalam bercerita. Dan bagaimana dia membuat media yang bisa mengekspos keberadaannya. Dan biasanya semua berlomba-lomba untuk mengatakan bahasanya dia adalah yang paling tepat, dia begini. Tapi jelas kita akan beri rambu-rambu. Pastikan yang Anda pilih adalah orang yang paling dekat kepada Allah sesuai dengan pengetahuan Anda. Kalau Anda tidak tahu, jangan memilih dia. Jangan-jangan dia musuhnya Allah. Hati-hati. Kalau Anda berusaha untuk mengetahui dia dan Anda faham sampai derajat Anda kenal dia layak karena dia kenal Allah, itu sudah sah. Biarpun Anda salah mengenal. Ternyata penjahat, dia pakai kopiah. Bukan urusan Anda. Yang penting waktu Anda memilih dia, memang ada kriteria yang Anda fahami dari siapapun dia. Maksudnya kriteria masuk di telinga Anda. Dia adalah baik, begini, sudah cukup. Yang jadi masalah adalah memilih orang Anda tidak mengerti. Itu berarti Anda khianat. Anda akan mengangkat orang yang Anda tidak tahu bakal punya maslahat atau tidak. Tapi kalau Anda sudah memilih bahasanya dia baik kepada Allah, gambaran ini Anda tahu, maka biarpun salah Anda tidak dosa. Saya lanjutkan. Jadi harus dia baik kepada Allah. Baik kepada Allah tidak harus punya sholat puasa Senin Kemis setiap saat. Bukan dia selalu puasa Senin Kemis atau tahajudannya full banyak. Nggak harus begitu. Paling tidak standar yang paling rendah tapi sah. Sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan. Dosa-dosa besar nggak melakukan. Nah, kalau sholatnya bolong-bolong, mau Anda pilih, Anda mengirimkan diri Anda ke neraka, milih penjahat. Milih orang yang tidak sholat artinya orang yang tidak takut kepada Allah. Sangat mungkin tuh jahat yang tidak kenal Allah. Harus itu kenal Allah. Enggak harus dia duhaan full 8 rakaat tahajud begini, enggak. Yang penting sholat 5 waktu, Ramadan dia puasa. Kemudian menjalankan syariat, biarpun hanya fardu-fardunya saja sudah cukup deh untuk kriteria hari ini. Tapi kalau Anda memilih orang yang biasa berbuat jahat, sesungguhnya Anda memfasilitasi kejahatan untuknya lebih gede lagi di saat kau angkat dia jadi pemimpin. Yang kedua, dia harus baik dengan manusia. Harus baik dengan sesama. Bukti kalau dia baik dengan penuh kasih dan sebagainya. Kalau baik itu adalah tidak akan menyakiti, tidak akan zalim, tidak akan aniaya. Ini untuk mengetahui hal ini adalah nggak gampang. Wong Anda dengan tetangga Anda saja mengetahui bahwa dia baik sama tetangga perlu waktu kan?
Wah, dia baik sama tetangga. Bagaimana? Dia suka membantu, dia penyabar, suka apa? Anda baru ketahuan. Lah kalau calon-calon ini Anda tidak pernah tahu sebelumnya, dari mana Anda tahu? Lagi-lagi melalui tim sukses. Nah, lagi-lagi melalui tim sukses. Dengan cerita bermacam-macam, wah pakai gua macam-macam. Tapi yang jelas Anda pengen tahu dong, mencari dari siapa saja. Pokoknya saya pengen tahu siapakah calon ini. Untuk aku coblos, untuk aku pilih. Jadi jangan sampai Anda memilih begitu saja, hanya gara-gara dikirimi duit langsung terima. Wah, ini Anda khianat. Kemudian lanjutannya, ini saya sebutkan dalam banyak. Ini ceramah beberapa tahun lalu, ini diulang lagi. Kemudian, setelah itu, Anda pastikan di saat Anda memilih dia, setelah Anda mempelajari itu semuanya, Anda memilih dia, Anda pastikan tidak ada kepentingan pribadi Anda. Kalau sudah ada kepentingan pribadi, biasanya nggak adil. Pribadi itu bisa saja kepentingan untuk keuntungan saya, misalnya apa? Ditawari jabatan. Makanya saya sering guyonan sama tim sukses. Ente tulus karena Allah, iya. Bagus. Tapi tidak kasih jabatan, mau? Mikir ya. Wah, berarti itu jadi tim sukses khianat. Karena apa? Ente mengharap jadi punya jabatan, pasti berbohong, nggak mau. Tim sukses gumbal ini. Kita ingin tim sukses yang ikhlas. Memang karena dia orang baik, saya perjuangkan. Dan saya tidak rindu untuk mendapatkan jabatan. Jadi, Anda pilih dia bukan karena kepentingan pribadi Anda. Pribadi itu macam-macam. Pondok itu pribadi loh, masih pribadi. Jangan dianggap kepentingan umat pondok ini. Pondok bisa saja dikatakan kepentingan umat, bisa saja pribadi. Gara-gara diiming-imingi mau dibangun pondoknya saja sudah milih dia. Berarti Ustadz ini bangun pondok nggak bener, hanya pengen jor-joran gede-gedean pondok. Akhirnya betul milih dia. Jadi sudah begitu nggak dibangunin pondoknya, sudah khianat, nggak dibangunin pondoknya. Ya lebih bagus deh. Di saat nggak dibangunin pondoknya lebih bagus daripada dia sudah khianat dibangun beneran nih. Makanya Anda sering pertanyaan, Buya gimana hukumnya? Saya itu dikasih duit sama calon. Saya bilang itu duit nggak bener itu. Cuman bahasanya cakep ini. Kemarin dari satu ibu datang, Buya, saya kan suami saya mencalonkan, dan untuk mencalonkan itu kan harus pakai biaya. Kita harus pandai silaturahmi. Saya keluar duit untuk silaturahmi. Bahasanya cakep banget. Silaturahmi. Wah, ini orang pintar banget nih, pakai kerudung, solehah kayaknya. Silaturahmi, bahasanya silaturahmi. Ngerusak hati. Makanya kalau Anda dikasih duit sama orang itu ketahuilah, jangan mau. Karena Anda akan dibeli hati Anda. Lalu ada yang berkata, Buya, terlanjur habis duitnya. Oh, Anda harus tobat dong. Tobatnya gimana? Jangan pilih dia. Wah, cakep nih. Makanya nggak ada calon deket-deket sama saya gara-gara itu. Enak itu. Pokoknya yang ngasih, yang terima, tobatnya jangan pilih dia. Wah, enak. Gara-gara itu nggak ada ngasih duit sama kita. Enak. Sebab kalau ngasih sama saya, pasti tidak saya pilih. Kan enak begitu. Dan alhamdulillah aman, al-bahjah aman. Sebab tahu kalau mereka ngasih, pasti tidak dipilih sama nah, begitu tobatnya. Kemudian keluar dari kepentingan pribadi Anda. Bukan karena diiming-iming jabatan dan sebagainya. Bukan. Saya milih karena Allah tadi, karena dia baik. Kemudian jangan lupa yang keempat, malam harinya Anda mengadu kepada Allah serius, jujur. Yang mau mencoblos itu malamnya tahajudan enggak dan sholat hajat enggak? Jujur nih, harus, karena Anda tulus minta, ya Allah. Setelah itu Anda pergi, Anda coblos sesuai dengan yang Anda renung tadi. Maka Anda tidak dosa, biarpun Anda salah. Tapi begitu sebaliknya, kalau Anda tahu dia enggak benar, lalu Anda pilih, Anda sudah dosa, biarpun dia ternyata tobat, Anda tetap dosa. Karena Anda niat mengangkat penjahat. Omongan saya seperti inilah yang menjadikan politikus itu sayang dengan saya. Karena ini nasihat bagi mereka. Maka mereka sayang dengan omongan kami ini, mereka sayang, benar.